Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 26. Aku menjadi apoteker untuk Tuan Qin. Kata-kata dari beberapa orang telah membuat Thomas Qin terdiam. Seolah-olah Noel Kong adalah guru yang unggul, sedangkan Thomas Qin seperti siswa yang sedang meminta bimbingan dari guru. Thomas Qin mencibir, meminta bimbinganmu. Kamu saja belum menyembuhkan penyakitmu sendiri, bagaimana mungkin kamu bisa membimbing orang lain? Baru saja mengatakan hal tersebut, ekspresi Noel Kong menjadi berubah. Apa maksudmu? Kamu bilang aku menderita penyakit. Andi Jin juga mencibir, benar-benar sombong. Tabib Dewa Kong dikenal sebagai Master Kong di ibu kota provinsi kita, beraninya kamu mengatakan Tabib Dewa Kong menderita penyakit. Menurutku, kamu sudah gila. Meskipun dikatakan bahwa dokter tidak bisa mengobati sendiri, namun itu hanyalah pepatah lama, kondisi medis sekarang sudah begitu maju, selama dokter memiliki keterampilan, maka mengobati diri sendiri bukanlah hal yang tidak mungkin bagi dokter. Tabib Dewa Kong adalah seorang ahli yang hebat, bagaimana mungkin menderita penyakit? Thomas Qin memerhatikan Noel Kong dari atas hingga ke bawah dan berkata, penyakit sindrom disfungsi multiorgan, itu hanya menular ke wanita, tidak ada gejala pada pria dan orang yang menderita penyakit itu tidak ada perbedaan dengan orang sehat, tetapi itu belum tentu berlaku untuk wanita. Tidak tahu apakah Tabib Dewa Kong yang hebat ini memiliki seorang putri atau tidak. Mendengar ini, ekspresi Noel Kong berubah drastis. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Dengan keterampilan medis yang begitu canggih, ditambah dirinya juga telah menyelidiki banyak buku kuno, dan setelah mendapatkan pemahaman dari berbagai aspek, dirinya baru bisa menebak semua ini. Tetapi karena tidak ada pengalaman observasi langsung dengan pasien, sehingga teori ini tidak dapat disebarluaskan. Bahkan Thomas Qiu menyimpulkan semua hasil penelitiannya dalam beberapa kata, dan kata-katanya sangat akurat dan ringkas, hingga membuat Noel Kong tercengang. Terutama pada kata, hanya menular ke wanita, telah memecahkan keraguannya selama bertahun-tahun. Tetapi, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa mengetahui ini? Thomas Qin tidak menjawab, ia mempelajari semua keterampilan medisnya dari sang gurunya, adapun dari mana gurunya mendapatkan ilmu ini, ia tidak tahu. Suasana hati Noel Kong menjadi sedikit gelisah, dan terus menatap Thomas Qin. Beberapa detik kemudian, ia berkata, aku memiliki seorang putra dan putri, putraku sangat sehat, tidak ada gejala apapun. Tetapi putriku, tahun ini putriku berusia 16 tahun, dia sering pusing dan mati rasa, beberapa kali saat menyeberang jalan, kaki kanannya tiba-tiba lemas, dan langsung terjatuh, hampir menyebabkan kecelakaan besar. Thomas Qin bergumam, 16 tahun, masih bisa disembuhkan. Raut wajah Noel Kong berubah drastis, seolah-olah badai laut muncul di hatinya, dia sangat gembira ketika mendengar perkataan Thomas Qin. Dia melangkah maju, membungkuk dan memberi hormat di hadapan Thomas Qin. Tuan, tolong ajarin aku. Ini. Sebuah aksi dari Noel Kong membuat semua orang tercengang. Bukankah seharusnya Noel Kong yang membimbing Thomas Qin? Mengapa tiba-tiba Noel Kong meminta bimbingan Thomas Qin? Mereka berdua hanya berdiri dan berbicara di sana, dan mengatakan beberapa istilah medis, dan hasilnya malah Noel Kong yang meminta bimbingan. Andi Jin tercengang, tentu saja dia tidak tahu seberapa canggih keterampilan medis yang dibutuhkan untuk mampu melihat dengan sekilas bahwa Noel Kong memiliki penyakit genetik sindrom disfungsi multiorgan. Dia hanya merasa bahwa Noel Kong adalah tabib dewa, seharusnya Noel Kong mempermalukan Thomas Qin pada saat ini. Tabib Dewa Kong, apa yang sedang kamu lakukan? Dia hanyalah anak muda. Kenapa kamu memberi hormat padanya? Noel Kong mengerutkan kening, keterampilan medis tidak memandang usia, jika Tuan Qin dapat menyembuhkan penyakit putriku, jangankan bersujud, aku juga bersedia menjadi muridnya. Thomas Qin melambaikan tangannya dan tersenyum tipis. Lupakan saja untuk menjadikanku sebagai gurumu, kualitasmu terlalu buruk. Semua orang. Perkataan ini terlalu sombong, bukan? Kualitas Tabib Dewa Kong sangat buruk. Yang berarti sosok Tabib Dewa Kong yang luar biasa, ingin menjadikanmu sebagai gurunya, tetapi itu masih belum cukup memenuhi syarat. Sombong, terlalu sombong. Apa identitas Tabib Dewa Kong?
Sosok dokter yang hebat dan terkenal di ibu kota provinsi, bahkan para ahli di rumah sakit besar harus berkonsultasi dengan tabib Dewa Kong untuk mendapatkan nasihat medis. Thomas Qin terlalu angkuh, seperti sedang mencari mati. Melihat Thomas Qin menimbulkan kecurigaan semua orang, Rian Zhu berkata, "Aku sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa keterampilan medis Thomas sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu, aku terbaring di rumah sakit dengan gagal jantung akut di sisi kiri. Direktur Liu dari People's Hospital mengatakan bahwa aku sudah tidak dapat diselamatkan, namun Thomas menyelamatkanku kembali hanya dalam beberapa menit saja. Apakah kalian mengira bahwa aku sedang membual tanpa berpikir?" Kata-kata Rian Zhu membuat ekspresi semua orang sedikit berubah. Tentu saja Tuan Besar Zhu tidak akan membual tanpa berpikir. Beberapa waktu yang lalu, mereka mendapat kabar bahwa Tuan Besar Zhu dilarikan ke rumah sakit, tetapi melihat kondisi kesehatannya hari ini, mereka pikir bahwa penyakitnya tidak separah itu. Sekarang, begitu mendengar apa yang dikatakannya itu, mereka baru mengetahui bahwa Tuan Besar Zhu benar-benar telah diselamatkan. Apakah benar, Thomas Qin yang masih sangat muda ini memiliki keterampilan medis yang ajaib? Mendengar ini, tabib Dewa Kong semakin yakin bahwa Thomas Qin dapat mengobati penyakit putrinya, lalu dia memberi hormat lagi. "Tuan, tolong ajarin aku." Melihat sikap rendah hati Noel Kong itu, "Biarkan aku melihat denyut nadinya terlebih dahulu." Thomas Qin melangkah maju, dan meraih kedua pergelangan tangan Noel Kong dengan kedua tangannya. Tidak seperti sedang memeriksa denyut nadi dengan 3 jari, namun hanya pegangan saja. Setelah beberapa detik kemudian, dia melepaskannya. Untungnya, gejalanya tidak terlalu serius. "Berdasarkan denyut nadimu, sepertinya Anda pernah meminum obat ramuan gagak berkaki 3 sepanjang tahun, meski tidak ada efek secara khusus, namun kondisinya masih terkendali. Jika Anda punya waktu luang, Anda boleh membawa putrimu kemari. Aku akan memeriksa denyut nadinya, setelah itu, aku baru bisa membuat resep untuknya." Dua perkataan dari Thomas Qin kembali mengejutkan Noel Kong. Tindakannya tadi yang sedang memeriksa denyut nadi telah menakjubkan orang. Kemudian, hanya dengan memeriksa denyut nadi, ia sudah dapat mengetahui bahwa Noel Kong mengonsumsi obat ramuan gagak berkaki 3, benar-benar seorang master. Tidak menyangka, masih ada seorang tabib dewa yang begitu muda. Ada harapan sembuh untuk penyakit putriku. Noel Kong memberi hormat lagi, dan berkata dengan hormat, "Tuan Qin, aku bodoh, aku tidak berani berharap Anda akan menerimaku menjadi muridmu, tetapi aku berharap Tuan mau menerimaku di sisimu untuk menjadi apoteker." Kata-kata Noel Kong mengejutkan semua orang. Sosok dokter hebat seperti Noel Kong, ingin menjadi apoteker untuk anak muda ini. Jika ini tersebar, siapa yang akan mempercayainya? Thomas Qin berpikir sejenak, dan berkata, "Baiklah, dalam beberapa hari, aku akan membuka sebuah klinik medis, kemarilah pada saat itu." Noel Kong tampak sangat gembira. "Baik, terima kasih Tuan Qin telah menerimaku." Andi Jin tampak bingung dan berdiri dengan cemberut. "Tabib Dewa Kong, bagaimana Anda bisa? Anda adalah dokter pribadiku di keluarga Jin, bukankah kamu telah mempermalukan keluarga Jin dengan melakukan ini?" Bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga Jin, jelas mereka meminta Noel Kong mempermalukan Thomas, tetapi yang terjadi, malah sebaliknya. Noel Kong berbalik, menatap Andi Jin dengan dingin, lalu berkata, "Aku adalah dokter pribadimu, bukan pelayanmu, apa hak Anda menyalahkanku? Lagi pula, mulai hari ini, aku tidak lagi menjadi dokter pribadi keluarga Jin, mulai sekarang, aku akan menjadi apoteker Tuan Qin." Raut wajah Andi Jin berubah, "Kamu, Tabib Dewa Kong, apakah kamu sudah berpikir dengan baik-baik?" Noel Kong meliriknya, dan tidak menjawab, tetapi maksud darinya sudah sangat jelas. Ekspresi Andi Jin sangat tidak enak dipandang. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan menggertakkan gigi dengan erat. "Hei, yang bermarga Qin, ingatlah kamu, urusan hari ini, tidak akan pernah selesai denganmu." Thomas Qin 2 kali berturut-turut membuatnya malu, dan membuat Andi Jin tidak dapat terus menetap di sini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Rian Zhu, lalu pergi dengan marah. Rian Zhu sedikit khawatir. Kekuatan keluarga Jin di ibu kota provinsi sangat besar, jika menyinggung perasaan mereka, aku khawatir kita tidak akan hidup dengan tenang. Thomas Qin tersenyum tipis,
Kakek Zu tidak perlu khawatir, orang seperti itu, aku tidak pernah menganggapnya ada. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.